Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasanya kita selalu saja mereview keindahan alam pedesaan, demikian juga wisata-wisata yang ada di desa, dan juga berita-berita dari desa. Baik teman-teman, di sore hari ini kita jalan-jalan di kebun ya. Kalau di desa tentu jalan-jalannya ke kebun. Tetapi enaknya di desa itu semua bisa kita dapatkan dengan cara menanam sendiri. Jadi kita bisa menghemat pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari itu minimal ya. Jauh dari hidup pikuk perkotaan, jauh daripada ya sudah pasti di desa kalau secara sedikit kalau kita bercerita kriminal ya, tentu jauh lebih sedikit di desa daripada di kota. Jadi kita merasa hidup nyaman, tenang, dan kita beraktivitas bisa dengan lancar. Baik teman-teman, di sore hari ini kita jalan-jalan di kebun seperti ini ya teman. Kalau kita lihat kehidupan di desa tentu tidak jauh dari pertanian atau pemanfaatan lahan atau potensi alam yang ada. Ini ada di sini kulit manis. Kalau di daerah kami ini teman-teman disebut kulit manis atau kayu manis, ada juga yang menyebut kayu manis, kemudian ada juga yang menyebut cassia vera. Nah, ini juga teman yang ada durian. Jadi tanpa kita eh, harus merencanakan dengan matang dengan ini, kita sembari kita merawat kebun yang lainnya, ya di itu juga kita bisa eh, melakukan tanaman tumpang sari. Itu kulit manis, kemudian juga ini ada pisang, terus juga tuh ada tebu, kemudian eh, ini apa ya, jengkol, dan tuh ada juga alpukat. Ya, baik teman ya, kita terus jalan-jalan di sore hari ini di kebun. Kita lihat, kita review apa aja yang ada di kebun ini. Ya tentunya kalau ya tahulah teman-teman, kalau di kondisi negara kita pada saat ini, kalau kita berharap lapangan pekerjaan, ya pertanyaannya di sini siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan? Kalau pemerintah yang akan menciptakan lapangan pekerjaan, seberapa banyak lapangan pekerjaan yang akan diciptakan dan seberapa banyak masyarakat yang akan diraup untuk itu. Dan kemudian lapangan pekerjaan yang diciptakan itu pasti nantinya akan membutuhkan tenaga yang bukan sembarangan. Nanti akan dilakukan ini, itulah tes itu dan segala macamnya. Jadi tentunya di saat ini sebetulnya di kondisi saat ini kita dituntut bukan eh, mengharapkan lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Ya minimal itu lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri. Oke, teman-teman, biarkan aja itu urusan yang lain. Eh, entah apa itu sampai lapangan pekerjaan. Yang penting kita sekarang di desa, kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kita bekerja, kita ciptakan lapangan pekerjaan, bekerja kita untuk diri kita sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Itu juga di sini sudah ditanami pisang. Sembari kebun pisang, jadi di sela-sela pisang ini juga bisa kita tanami rumput. Seperti ini teman. Nah, rumput ini untuk pakan ternak. Jadi di sekitar kebun kita juga bisa memelihara sapi dan kerbau dan lain-lain karena ya kita tanami eh, rumput. Jadi pintar-pintar kita memanfaatkan potensi yang ada. Ya teman-teman, tuh kita review di sini tuh ada banyak sekali pohon pisang, dan kalau sekarang ya berapa ya harga pisang berkisar daripada 50 sampai 70.000 per tandan itu kita jual di kebun ya. Kemudian tentunya kalau nanti sudah pengecer di kota atau jauh lebih tinggi harganya tuh teman-teman. Jadi ada pisang, kemudian ya oke teman, kita lanjut, kita jalan-jalan di sore hari ini sambil melihat kebun. Nah tuh ya di tempat teman-teman pisangnya pisang apa nih? Ya kan apa nih nama pisangnya? Kalau misalnya di lain daerah lain lagi nama pisangnya. Tuh teman, ini pisang tidak terlalu tinggi,
Tuh ya, tidak terlalu tinggi tapi buahnya cukup bagus. Dan di dalam kebun ini juga ada ditanami cabai rawit. Ini cabai rawit, ada ditanami cabai rawit. Dan nah ini yang lagi nampaknya tidak ada buah. Itu ada tempat, ada yang menyebut ini batang buah nona. Buahnya kayak buah durian, tapi rasanya sedikit kecut ya, asam manis. Nah, ini juga tebu, karena daerah kami ini memang penghasil tebu, daerah Puncak Lawang. Daerah Lawang yang penghasil tebu, dan ya harga lumayan lah kalau sekarang. Harga tebu cukup lumayan. Iya. Jadi bagi perantau yang lagi di kota, barangkali kalau ada punya lahan, ada punya lahan berkebun di rumah, di kampung halaman, ya lebih baik bekerja di kampung. Nah, kalau kita memanfaatkan waktu, mungkin ya kalau di kota kita harus bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, 5 sore. Kita bekerja dengan pihak lain, full time. Tapi kalau di desa barangkali ya kalau kita coba mikir-mikir, kita bekerja dari jam 8 pagi cukup sampai jam 1 mungkin ya. Tapi optimal ya dari pagi, mungkin hasil yang kita dapatkan jauh lebih menjanjikan daripada apa yang kita dapatkan di kota ya kalau kita bekerja dengan orang lain, teman-teman. Teman ini ada juga tuh, kita lihat ini ada dia teman, ini pisang. Ya, silakan ditulis di kolom komentar apa nih nama pisangnya di tempat teman-teman. Tuh batangnya tidak sebegitu besar, tidak begitu tinggi ya maksud kami, tapi sudah mulai berbuah. Nah, silakan ditulis di kolom komentar apa nama pisang ini di tempat teman-teman semua. Ya masih kita review, kita jalan-jalan di kebun pisang ini. Juga teman, ada pisang yang baru setinggi ini sudah mulai berbuah. Baik, teman, dan ini ini juga di sela-sela ini kita tanam rumput untuk pakan ternak. Jadi di samping kita juga berkebun, di pinggir-pinggir kebun, di pinggirannya juga bisa kita ada juga ya nih teman, ada pinang yang ditanam, ada pinang, ada kayu manis, Acacia vera, terus lagi ya tuh kita pelihara juga kerbau seperti ini tuh teman ya. Jadi siang kita keluarkan di lapangan seperti ini, dan nanti sore dimasukkan lagi ke kandang ya, karena pakan yang cukup. Memang di daerah ini karena mayoritas masyarakatnya menghasilkan tebu ya, maksud kami penanam tebu dan penghasil gula tebu. Jadi di sini masih banyak yang menggunakan manual, masih mempergunakan tenaga kerbau untuk menghilang tebu ya. Mungkin ada juga, memang ada sudah banyak juga yang mempergunakan mesin, tapi masih ada yang manual. Jadi rata-rata masyarakat di sini satu keluarga
atau satu rumah pasti minimal ada 2 atau 3 ekor punya ternak kerbau. Ya, untuk itu tadi, untuk menggelang tebu untuk membuat gula tebu. Oke teman-teman, kita terus jalan. Kita lihat-lihat apa aja nih yang ada di kebun ini. Dan tuh teman, pohon aren sudah mati. Ya, pohon aren. Kemudian ya bercerita itulah teman, kalau di desa semua buah-buahan apa bisa kita dapatkan, nanam sekali gratisnya berkali-kali. Ya tuh ada juga nangka, ada duren, itu ada yang jauh itu ada alpukat. Jadi nanam sekali gratisnya berkali-kali. Oke teman, kita terus. Silahkan juga ya ditulis di kolom komentar bagaimana ya, mungkin saudara-saudara kami di kota sekarang pernah tinggal di desa, pernah juga melakukan hal yang sama. Silahkan saja ditulis di kolom komentar. Ini ada juga alpukat. Terus kita jalan. Nah, di sini baru dibuka lahan tanam cabai rawit. Tanam cabai rawit dan juga ya di sebelahnya ada lagi. Apa nih? Oh, ini labu. Tuh, teman. Aduh. Capek. Ya, tuh ada labu. Seperti ini. Terus lagi ada apa ya? Tuh. Ada pohon jengkol. Dan ini ada pohon pinang, udah tinggi. Udah mulai berbuah. Dan itu ada alpukat. Jadi banyak sekali sebetulnya. Kalau di desa banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita jadikan sumber uang, tanam, kemudian panen, terusnya nanti kita jual ke kota. Oke ya, mungkin orang-orang kota inilah keseharian di desa, dan mungkin apa yang Anda dapatkan di kota ya seperti inilah kondisinya. Tuh ada lagi pinang. Jadi sederhana saja. Pinang yang kita jadikan sebagai pagar kebun yang di tepi ya, pagar ya ini teman. Kita jadikan pagar kebun, tapi juga bisa menghasilkan. Tuh teman, kita jadikan pagar kebun tapi bisa menghasilkan. Ya, bagaimana ya pendapat teman-teman? Apakah hidup di desa jauh lebih enak daripada hidup di kota? Apa atau malah sebaliknya? Hidup di kota jauh lebih enak daripada di desa. Nah, itu juga view-nya di sana teman, cukup bagus di sore hari ini. Ya, bikin sejuk mata, memandang. Tapi kalau mencari hiburan dengan mudah, hidup pikuknya dunia ya, tentunya sudah mudah kita dapatkan dari desa. Masuk kami di kota, bukan di desa. Tapi kalau di desa, hidupnya pikiran tenang, jauh dari hingar-bingar perkotaan, menghirup udara yang bersih, dan makan makanan yang alami, tanpa ada pengawet. Dan ya, kalau itu pun juga di kota, pisang. Ya, kemarin kita bercerita pisang. Kadang pisang yang diambil
belum matang, kemudian diberi semacam obat untuk supaya cepat matang. Itu yang dijual di kota. Jadi udah jelas ya. Yang pertama, rasanya sudah tidak semanis atau seenak pisang itu langsung kita petik sendiri, kita tunggu matang sendiri dan kita makan. Ya teman, nah ini kita review juga. Ini ada tuh teman, sejenis markisah, tapi kayaknya bukan markisah seperti kebanyakan itu. Kalau daerah kami disebut silai, silai. Nah teman ya, ini cuman di samping pondok di kebun, kita juga bisa tanaman-tanaman yang bermanfaat dan tanaman buah-buahan. Nah ini pondok kita teman, untuk kita istirahat. Kemudian itu juga ada pepaya, Oke, teman, kalau di tempat Anda apa namanya, karena juga bervariasi, ada pepaya, ada bati, ada kaliki, ada sampelo. Silakan ya ditulis di kolom komentar para sahabat suasana pedesaan Indonesia. Dan ini ada juga pohon ubi, jadi pucuknya juga, selain isinya, pucuknya juga bisa kita manfaatkan untuk sayur. Kita manfaatkan untuk sayur mayur. Dan ini juga masih pisang. Nah kita lihat nilai yang di bawah ini lagi teman, itu ada buah seri. Ya apa ya, buah seri kita paranda apa nih namanya nih, ya di pondok, di kebun seperti ini. Oke, nih teman buahnya ya teman. Ini juga bisa kita makan. Manis ya, rasanya manis ya. Pokoknya itulah, di desa semua tanaman sekali, gratisnya berkali-kali. Bagaimana nih yang matang tadi ya? Itu bukan nih ya teman. Segar, nanam sekali, panennya berkali-kali ya teman. Itu ada lagi batang buah nona yang juga ditanam ya. Terus ya kita review apa aja nih yang ada di sekitar kebun. Itu ada jambu, pohon jambu merah, tapi ini sebetulnya dulu udah besar, ditebang, udah tumbuh lagi tunasnya. Dan itu juga ada alpukat. Oke teman, kita terus ya, kita lihat yang di sebelah ini ada apa ini. Wah ini kebuah nih ya, ini kita ya, kandang kerbau, hotelnya kerbau ya. Tuh yang tadi indukan yang di luar. Nah tuh ya teman, tuh ya. Kemudian untuk pakannya kita juga bisa tanam di samping kandang. Dan itu juga ada aren, pohon aren. Jadi kita juga bisa ngambil nira dari aren. Teman, kita sekali lagi bagi Anda ya mungkin saja yang baru menemukan channel Suasana Pedesaan Indonesia, silahkan saja di like, di subscribe juga channel ini, ditulis di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan Anda. Nah teman, tuh indah sekali ya di sore hari ini, walaupun
Cuaca mendung, tapi suasananya adem, segar. Kita menghirup udara segar di sore hari ini. Nah, kita terus ya, kita review kebun ini. Ini ada durian, sudah mulai berbunga. Ini 4-5 bulan ke depan ya, sudah mulai lagi kita bisa panen durian. Nah, ini teman. Ya, semoga saja dari semua putik ini ya bisa menjadi buah. Ya, dari semua putik ini bisa nanti jadi buah. Dan kalau nanti sudah besar, sudah jadi buah, kita bisa berbagi dengan orang-orang kota. Ya, oke ya. Orang-orang kota didoain ya. Didoakan agar buah durian ini bisa berbuah dengan baik, bisa dipanen. Jadi nanti kami di desa juga akan berbagi dengan orang-orang di kota. Tuh juga ada cengkeh, teman. Ada cengkeh dan juga baru kalau di daerah di sini baru saja musim cengkeh dan ini buahnya sudah hampir habis. Tuh juga di sana juga banyak potong durian. Ya teman-teman, semoga saja video ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman, baik itu yang di kampung ataupun yang berada di kota saat ini. Mana tahu ya di kota lagi mikir-mikir ya, tetap bertahan di kota, gimana mau pulang ke kampung, mau usaha apa. Jadi mungkin ini bisa menjadikan inspirasi, bisa menjadikan ide untuk teman-teman semua. Ya kalau kita lihat dari daerah di sini itulah, itu tempat kita tadi pisang yang tadi, kemudian di sini juga ada rumput ditanami untuk pakan ternak yang juga barusan kita lihat. Oh ya, kelupaan tadi di atas banyak juga pohon kemiri ya. Tapi pintar-pintar kita memanfaatkan lahan, pintar-pintar kita memanfaatkan kesempatan. Jangan tunggu orang lain menciptakan lapangan pekerjaan untuk kita, tapi kita sama-sama belajar untuk menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri. Dan itu juga ada tanaman obat ya. Jadi ya teman-teman, untuk obat-obat tradisional juga di kampung dengan mudah kita dapatkan. Oke, terima kasih tentunya atas kebersamaan kita. Semoga saja sekali lagi video ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ide kepada teman-teman. Jadi dengan menanami lahan perkebunan atau lahan yang ada dengan tanaman tumpang sari seperti ini, dan apalagi juga kita bangun ya akses jalan, minimal kita ke kebun bisa pakai motor, kemudian hasil kebun yang kita panen juga bisa kita bawa keluar dengan motor. Itu pun kita usahakan seperti itu. Biasanya masih kalau kita usahakan sebetulnya tidak perlu luas, cukup sesuai kemampuan. Itu juga jauh lebih baik daripada luas tetapi tidak kita rawat dengan secara optimal. Nah, dan itu ada jengkol, pohon jengkol. Ya pokoknya nano-nano komplit pohon jengkol, teman. Ya, seperti inilah pohon jengkol. Nanti buahnya jangan khawatir yang teman-teman yang di kota, jangan khawatir nanti kalau sempat buahnya banyak nanti kami akan kirim ke kota. Ya nanti akan kami kirim ke kota apa. Oke ya teman. Baik teman-teman, tentunya terima kasih atas kebersamaannya yang telah mengikuti kami jalan-jalan di kebun di sore hari ini.
Dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, di subscribe juga, berikan selalu dukungan kepada kami. Begitu juga bagi teman-teman yang ingin melihat tentang desa-desa yang ada di sekitar Puncak Lawang, Danau Meninjau, dan juga tempat-tempat, ada beberapa tanah kelahiran para pahlawan seperti di Hamka, Rana Kudus nih. Silakan saja dicek-cek ya video kami yang telah kami upload sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.